Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar adik-adik di rumah? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Robbal 'Alamin. Pada pembelajaran daring kali ini, saya akan melanjutkan materi tentang penggunaan bahasa dalam teks prosedur, atau bisa disebut kaidah kebahasaan teks prosedur. Sebelum memasuki pada materi kali ini, terlebih dahulu saya akan sedikit mengulas kembali materi yang sudah kita pelajari bersama di minggu yang lalu, yaitu tentang struktur teks prosedur. Mungkin dari adik-adik ada yang masih ingat ya, struktur teks prosedur itu dibagi menjadi berapa dan apa saja? Iya, betul sekali. Struktur teks prosedur dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu struktur teks prosedur cara membuat, dan yang kedua struktur teks prosedur cara melakukan pekerjaan. Di dalam struktur teks prosedur cara membuat terdapat 4 bagian. Yang pertama tujuan, kedua bahan dan alat, ketiga langkah-langkah, dan yang keempat penutup. Sedangkan di struktur teks prosedur cara melakukan pekerjaan hanya terdapat 3 bagian saja. Yang pertama tujuan, kedua langkah-langkah, ketiga penutup. Dari kedua struktur tersebut memiliki satu perbedaan saja, yaitu ada pada bagian bahan dan alat. Kalau di struktur teks prosedur cara membuat terdapat bagian bahan dan alat, sedangkan di struktur teks prosedur cara melakukan pekerjaan tidak terdapat bagian bahan dan alat. Begitu ya adik-adik, paham? Baik, selanjutnya, pada inti materi kali ini, saya akan membahas tentang penggunaan bahasa dalam teks prosedur atau kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, penggunaan kalimat perintah. Ditandai partikel lah dan kan. Contohnya, gosoklah ibu jari tangan sebelah kiri dengan gerakan memutar. Gosoklah. Ditandai partikel lah pada kata gosok. Contoh yang kedua, pasangkan kedua tangan dengan posisi tangan kanan di atas hingga jari-jari tengah dalam keadaan mengunci. Pasangkan. Ditandai partikel kan pada kata pasang. Kaidah kebahasaan yang kedua yaitu penggunaan bentuk pasif. Bentuk pasif digunakan untuk memberikan saran tambahan atau peringatan supaya tidak terjadi kesalahan. Contohnya, sebelum kompor listrik tersebut panas dengan merata, sebaiknya wajan ditaruh terlebih dahulu di atas kompor yang sedang dipanaskan, sehingga nasi yang telah siap digoreng tidak terlalu lama menunggu wajan memanas. Peringatan yang digunakan dalam contoh tersebut yaitu agar wajan ditaruh terlebih dahulu di atas kompor yang sedang dipanaskan. Hal itu dikarenakan supaya nasi yang telah siap digoreng tidak terlalu lama menunggu wajan memanas. Kemudian, kaidah kebahasan yang ketiga yaitu penggunaan kriteria atau batasan. Teks prosedur ditulis agar orang bisa melakukan apa yang ditulis atau apa yang dibuat. Sehingga kalimat pada teks prosedur harus rinci dan jelas batasannya. Maksudnya, penggunaan kriteria atau batasan dalam teks prosedur memiliki batasan tertentu, yaitu kata atau kalimatnya tidak berbelit-belit atau tidak membingungkan si pembaca. Contohnya, ayunkan tangan ke depan dan ke belakang 2 kali. Selanjutnya, kaidah kebahasan yang keempat atau yang terakhir yaitu penggunaan kata keterangan pada teks prosedur. Adverbial atau kata keterangan adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain, seperti verba atau kata kerja, atau
adjektiva atau kata sifat, kata keterangan yang banyak digunakan pada teks prosedur adalah keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan. Nah, berikutnya, yang pertama yaitu keterangan cara. Adverbial ini menambahkan keterangan cara pada keterangan atau peristiwa yang terjadi. Ditandai adanya kata dengan dan secara. Contohnya, yang pertama, alat musik kolintang dimainkan dengan cara dipukul. Keterangan caranya yaitu dengan cara dipukul. Contoh yang kedua, coba mainkan lagu lainnya dengan olah nafas dan penuh perasaan. Keterangan caranya yaitu dengan olah nafas. Contoh yang ketiga, tutup dengan cara merekatkan kembali bagian sisi-sisi atasnya. Keterangan caranya yaitu dengan cara merekatkan. Contoh yang keempat, giling daun ketumbar tanpa menambahkan air. Keterangan caranya yaitu tanpa menambahkan air. Dan contoh yang terakhir atau yang kelima, lakukan latihan ini secara berulang-ulang. Keterangan caranya yaitu secara berulang-ulang. Kemudian, yang kedua atau yang B, keterangan alat. Adverbial ini menjelaskan alat yang digunakan pada sebuah kegiatan atau peristiwa. Misalnya dengan titik-titik, menggunakan titik-titik. Contohnya, yang pertama, gunakan kuku jari Anda saat Anda memetik ukulele dengan tangan kanan Anda. Keterangan alatnya yaitu dengan tangan kanan. Contoh yang kedua, senar 1 ditekan pada fret keempat dengan menggunakan jari manis Anda. Keterangan alatnya yaitu dengan menggunakan jari manis. Contoh yang ketiga yaitu masukkan 1 butir telur lalu aduk dengan mixer hingga merata. Keterangan caranya dengan mixer. Contoh yang keempat, alat musik tifa terbuat dari bahan kayu yang dikosongi dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi menggunakan kulit rusa yang telah dikeringkan. Keterangan alatnya yaitu menggunakan kulit rusa. Selanjutnya, keterangan tujuan. Adverbial ini menambahkan informasi tujuan pada kalimat, misalnya supaya, untuk, dan agar. Contohnya, yang pertama, pada salah satu sisi ujungnya ditutupi menggunakan kulit rusa yang telah dikeringkan, agar menciptakan suara yang bagus dan indah. Keterangan tujuannya yaitu terdapat kata agar. Contoh yang kedua, orang yang memiliki ukuran tangan yang cukup besar akan mudah untuk memainkan ukulele ini. Keterangan tujuannya yaitu terdapat kata untuk. Lalu yang keempat yaitu keterangan derajat atau kuantitas. Kata ini menambahkan keterangan kuantitas pada sebuah kalimat yang disertainya. Contohnya, yang pertama, ayunkan langkah ke kanan dan ke kiri sebanyak 1 kali. Keterangan derajatnya yaitu 1 kali. Contoh yang kedua, angkat adonan secepatnya setelah tercium bau harum. Keterangan derajatnya yaitu secepatnya. Kemudian, yang kelima atau E, keterangan syarat. Kata keterangan ini menambahkan keterangan syarat terjadinya suatu peristiwa. Ditandai adanya kata jika. Contohnya, yang pertama, matikan kompor jika makanan sudah matang. Terdapat kata jika. Yang kedua, bila bahan sudah terlihat halus, matikan blender dengan menekan tombol off dan tuangkan isi ke dalam wadah. Terdapat kata bila. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu keterangan akibat. Kata keterangan ini menambahkan keterangan akibat yang ditimbulkan dari sebuah peristiwa atau kegiatan. Ditandai adanya kata hingga, akibatnya, sehingga,
sampai, dan menjadi. Contohnya, yang pertama, tunggu sampai nasinya matang yang ditandai dengan tombol cook pada rice cooker naik dengan sendirinya. Terdapat kata sampai. Contoh yang kedua, kukus adonan hingga matang. Terdapat kata hingga. Nah, pada intinya, kaidah kebahasaan dengan struktur teks prosedur itu berbeda ya. Kalau struktur teks prosedur harus mencakup semua ke dalam isi teks yang kita tulis atau buat. Sedangkan kaidah kebahasaan boleh tidak mencakup semua. Contohnya, jika kalian ingin membuat teks prosedur, boleh menggunakan 2 atau 3 kaidahnya saja, tidak apa-apa. Begitu ya adik-adik. Kiranya itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran daring kali ini. Semoga bermanfaat. Kalian tetap semangat belajarnya ya, walaupun belajar dari rumah saja. Semoga virus corona atau COVID-19 ini cepat lenyap dari dunia, agar kalian bisa beraktivitas kembali di sekolah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.